warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Silvi Salsabila, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SDN Jatinegara Kaum 15 pagi dengan materi balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, sukses, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa di kelas ini? Aga. Oke, Aga boleh pimpin doa teman-temannya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita murojaah dulu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Berarti sekarang kita baca sama-sama surat Al-Lahab dan An-Nasr ya. Oke, suaranya dikeluarkan semuanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Adefa Eka, Adna Nur Amzari, Adrian Hafiz Sofyan. Gak masuk. Kemana Adrian? Sakit. Aga Ahtar, Alarik Ainur, Alesya Aditya. Yes. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang toleransi ya dan saling menghargai antar sesama manusia. Nah, coba Ibu tanya Askadina. Nah, kalau ada teman yang berbeda agama, sikap yang sebaiknya kita lakukan apa Askadina? Saling menghargai. Nah, yang nggak boleh apa Hazik? Tidak boleh? Tidak boleh mengejek agama lain, betul ya. Jadi toleransi itu adalah sikap saling menghargai antar sesama. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai baligh. Sebelumnya Ibu tanya, ada yang tahu apa itu baligh? Ada yang ingin menjawab? Siapa yang bisa? Aga. Apa balik? Sudah dewasa katanya balik itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, balik. Balik itu secara bahasa artinya mencapai. Ya. Seseorang yang telah mencapai kedewasaan sehingga wajib menjalankan kewajiban agama. Betul tadi kata Aga, balik itu menuju dewasa. Di saat usia kalian menuju ke dewasaan, dari anak kecil, remaja menuju dewasa.
Oke, Ibu akan beri beberapa soal sebelum kita mulai pelajaran. Beberapa soal Ibu akan berikan ke kalian, kalian jawab sama-sama ya. Oke, yang pertama, balik menurut ilmu biologi. Nah, artinya A. Perubahan fisik pada masa remaja. B. Perubahan emosi pada masa remaja. C. Perubahan sosial pada masa remaja. Atau D. Perubahan biologis pada masa remaja. Kira-kira jawabannya yang mana? Gak apa-apa, jawab aja, nggak usah takut salah. Oke, ada yang bilang A. Perubahan fisik pada masa remaja. Ada lagi yang punya jawaban lain? B. D. Perubahan biologis pada masa remaja. Ada lagi yang jawabannya berbeda? C. Hazik jawabnya C. Perubahan sosial pada masa remaja. Ada yang punya jawaban lain? Tidak ya? Tadi Aga jawabnya A, Fahira jawabnya D, Hazik jawabnya C. Oke, yang betul adalah yang D ya, perubahan biologis pada masa remaja. Nah, biologis itu termasuk fisik, betul. Tapi bukan hanya fisik yang berubah ya, ada hormonnya juga. Hormonnya juga ikut berubah. Ada nomor 4, salah satu tanda balik secara hitungan usia. Nah, bagi yang belum mengalami tanda biologisnya adalah umur berapa nih kira-kira sesudah memasuki usia balik? Askadina. A, B, C atau D? D, Askadina, 18 tahun. Ada lagi? Adnan? Apa? D. C. Oke, C, 12 tahun. Revan? A, 7 tahun. Alarik? B, 15 tahun. Oke, jawabannya adalah B, 15 tahun. Ya. Nah, sekarang kita akan masuki materinya. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, tanda baliknya itu ada mimpi basah, haid, dan berusia 15 tahun. Di sini ada yang usianya 15 tahun. Nah, berarti kalau belum ada perubahan biologis, tapi belum 15 tahun, sudah balik atau belum? Belum ada perubahan nih fisiknya. Umurnya juga belum 15 tahun, sudah balik atau belum? Kira-kira? Belum? Oke, kita lihat jawabannya nanti ya. Nah, yang pertama, ini ada tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama itu ihtilam. Ihtilam artinya mimpi basah. Nah, biasanya terjadi pada laki-laki nih, yang laki-laki. Biasanya keluar air karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan saat tidur. Nah, seperti ngompol ya. Nah, itu ihtilam atau mimpi basah. Nah, yang kedua, tanda-tanda usia balik yang kedua yaitu haid atau menstruasi. Nah, kalau ini biasanya terjadi pada laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, keluarnya dari mana? Dari rahim. Nah, keluar tuh setiap sebulan sekali. Dan itu biasanya perempuan yang mengalami. Ada yang merasa sakit, ada yang tidak merasakan sakit. Itu darah yang keluar ya. Kalau laki-laki mengalami tidak? Tidak, karena hanya perempuan yang mengalami. Karena yang punya rahim itu perempuan. Oke, di sini dijelaskan bahwa usia balik itu memasuki usia berapa? 15 tahun. Nah, sedangkan menurut biologi, ilmu biologi, balik itu adalah perubahan fisik ya, perubahan fisik dan biologis pada masa remaja. Nah, tanda puber. Kalian tahu istilah puber? Pubertas. Nah, pubertas itu adalah istilah lain dari balik. Nah, ini tanda-tanda puber pada laki-laki. Nah, yang pertama, tumbuh jakun. Udah ada jakun belum? Yang laki-laki nih. Jakun itu apa nih yang biasanya ada di leher? Seperti ini. Ada benjolan di leher. Ada? Ada yang udah punya? Oh, Ayumi udah ada. Siapa lagi? Ada yang udah ada? Udah. Oh, udah ya. Sebagian sudah ada ya. Tubuh kumis dan janggut. Nih, di kelas ini ada yang sudah tubuh kumis? Atau ayahnya ada yang punya kumis dan janggut? Nah, berarti ayahnya sudah melewati masa balik ya.
Nah, yang ketiga, tumbuh rambut halus pada ketiak atau pada bagian tubuh tertentu. Coba lihat ketiaknya, ada yang sudah ada bulunya? Belum. Benar ya? Oke, yang keempat, suaranya sudah berubah, sudah berat. Kalian nih, lihat kakak kelas kalian yang kelas 6 atau kelas 5. Waktu dulunya suaranya masih kecil-kecil, suaranya masih halus. Sekarang suaranya sudah berat. Ada? Nah, seperti suara ayah kalian. Suaranya berat, ya. Iya, suaranya sudah berat belum, Revan? Sudah berat. Wah. Cobain. Nah, pundak dan dada bidang. Bidang itu gimana? Lebar. Pundaknya tegap, lebar biasanya. Nggak kecil, ya. Biasanya terjadi pada laki-laki. Dan pertumbuhan tinggi badan. Kalian nambah tinggi gak seiring bertambahnya tahun? Tambah tinggi. Tambah pendek, ada yang tambah pendek. Nah, tambah tinggi pastinya ya. Nah, sedangkan tanda puber atau tanda balik menurut ilmu biologi pada wanita, pada perempuan, yang pertama perkembangan payudara, pertumbuhan payudara. Ya, laki-laki ada payudaranya? Tak tumbuh nggak? Enggak. Yang tumbuh hanya pada perempuan. Nah, nanti kalian semakin dewasa ada pertumbuhannya ya. Tumbuh rambut di area tubuh juga sama seperti laki-laki. Di area ketiak dan area badan tertentu. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Di sini ada yang sudah haid? Belum ya, berarti belum balik. Yang keempat, pertumbuhan tinggi badan sama juga seperti laki-laki. Nah, lalu dari balik ini, apa kewajibannya yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia balik dalam Islam? Yang pertama, yang sudah balik itu wajib menutup aurat, khususnya perempuan pakai kerudung. Di sini pakai kerudung semua. Pakai ya, alhamdulillah ya, berarti telah menjalankan kewajiban Islam. Yang laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Ada yang tahu? Dari pusar sampai lutut, betul. Kalau perempuan semua kecuali telapak tangan dan wajah ya. Di sini sudah menutup aurat semua ya, alhamdulillah ya, sudah pakai kerudung perempuannya. Yang laki-laki boleh nggak pakai kerudung? Enggak ya, boleh aja Haji kalau mau ya. Nah, yang kedua kewajibannya sholat 5 waktu. Ibu kan sholat 5 waktu dari kecil udah diajarin. Kenapa cuman usia balik yang dihitung? Kenapa? Ada yang tahu? Karena sudah beranjak dewasa, amalannya sudah dihitung, sudah mulai dihitung oleh malaikat. Siapa dicatatnya? Masih ingat gak? Malaikat Rokib yang mencatat amal baik. Nah, sholat 5 waktu itu wajib. Nah, berarti kalau yang belum balik, wajib gak melaksanakannya? Tetap harus belajar, harus dilatih dari usia dini, dari sejak kecil. Jangan dimulai saat sudah dewasa ya. Nah, yang ketiga, wajib berpuasa. Oke, pokoknya yang usianya sudah mencapai usia balik, yang 15 tahun itu, yang ciri-cirinya sudah haid, sudah mimpi basah, nah itu berarti sudah wajib melaksanakan kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus menjauhi segala larangannya. Nah, itu sudah dihitung semua ya, amalannya sudah dihitung di usia balik. Oke, di sini sudah ada yang merasa gak dari penjelasan yang tadi? Ada yang merasa nggak, Bu? Saya kayaknya udah memasuki usia balik walaupun usia saya belum 15 tahun. Udah? Wah, apa sayang? Oh, mau
Nah, Bu gimana kalau misalnya bocor-bocor tapi belum usia balik? Boleh nggak? Boleh. Nah, belum dihitung amalannya, tapi harus dilatih sejak dini. Nggak boleh tiba-tiba kalian dari kecil sengaja mokel, sengaja bolong puasanya, sengaja meninggalkan sholat. Nah, tetap harus belajar dari kecil, dari usia 7 tahun minimal ya. Adnan 7 tahun sudah puasa belum? Puasa, pintar. Biar nantinya saat sudah mencapai usia balik, kalian sudah terbiasa dan tidak berat menjalankan perintah Allah seperti puasa, sholat, dan menutup aurat. Ya. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu akan bagi kalian ke 4 kelompok ya. Nanti akan dihitung dari 1 sampai 4. Nanti barang siapa yang mendapatkan angka 1, nanti kalian berkumpul dengan yang angka 1. Nanti yang angka 2 berkumpul dengan angka 2. Angka 3 berkumpul dengan angka 3. Dan angka 4 berkumpul dengan angka 4. Paham ya? Berarti angka yang kalian sebutkan harus diingat-ingat ya Ayumi ya. Oke? Oke, mulai ya. Dari Aga. 4. Oke, ulangi 1. Sekarang kelompok 1 di sebelah sini. Perhatikan dulu semuanya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, Ibu ada beberapa lembar kertas nih yang harus kalian tempel. Tempelnya pakai apa? Pakai beberapa potongan kertas yang ada di sini, ya. Nanti kalian susun kira-kira mana yang sesuai dengan tanda balik perempuan, laki-laki, kemudian kewajiban yang telah balik, yang harus dilakukan oleh yang telah balik, ya. Nanti kalian tempel kata-katanya, paham ya? Nanti secepat mungkin, yang paling cepat nanti Ibu kasih poin paling tinggi. Oke, kerjakannya sama-sama. Kalau mau nempel secara bergantian ya, supaya teman-temannya ikut berkontribusi. Siap ya? Oke, silakan dibuka. Di situ ada beberapa kata. Nah, nanti kalian bisa tempelkan, susun di kertas yang sudah disediakan. Ini di sininya sudah ditempel. Oke, gantian ya. Menempelnya secara bergantian. Ya, supaya temannya semuanya ikut berkontribusi. Hati-hati terbang sayang kertasnya. Nah, di situ ada kata-kata jebakan yang tidak harus kalian tempel. Jadi ada satu kertas yang tidak boleh ditempel, ya. Ada kata jebakan. Kalau sudah selesai, angkat tangan bilang selesai. Ini kewajibannya kayak gini kan? Ya. Ada lagi yang sudah? Oke, kelompok 1. Coba Ibu lihat. Oke. Kelompok 2 sudah? Coba sini. Oke, sekarang kembali ke tempat masing-masing, duduk yang rapi, perhatikan lagi ke depan. Konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, semuanya fokus ke depan, tidak ada yang mau ngobrol lagi ya.
Ibu akan bahas kelompok 1. Oke. Tanda balik. Menurut kelompok 1, perempuan ada menstruasi, menutup aurat, tumbuh payudara. Nah, di sini ada yang janggal, yang mana nih? Menutup aurat. Nah, karena itu bukan merupakan tanda balik. Tapi ini sudah betul ya. Oke, sudah betul. Yang laki-laki, tumbuh kumis dan janggut, tumbuh jakun, perubahan suara, ihtilam. Oke, betul semua. Ya, untuk tanda yang laki-laki. Kewajiban yang telah balik, sholat 5 waktu puasa. Oke, betul. Hanya saja ada yang masuk ke dalam tanda perempuan. Ya, harusnya menutup aurat, masuknya ke dalam kewajiban yang telah balik. Oke, yang kelompok 2. Oke, tanda perempuan, tumbuh payudara, menstruasi. Yang laki-lakinya perubahan suara, jakun, kumis, ihtilam. Oke, betul. Oke, betul semua ya. Kecuali ada satu yang harusnya dikeluarkan. Yang mana? Yang mencari nafkah, ya. Salah satu sama. Kelompok 3, tandanya menutup aurat, menstruasi, ihtilam. Ini sama seperti kelompok 1, ya, salah satu juga. Kelompok 4, perubahan suara, tumbuh jakun, tumbuh kumis dan janggut. Yang perempuan tumbuh payudara, menstruasi. Oke. Yang ini kurang 1. Yang tanda laki-laki apa yang kurang? Ihtilam tadi ya. Yang kelompok 4. Oke, semuanya nilainya sama ya. 90 semua. Semuanya salah satu, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalian sampai sini sudah paham belum tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki? Sudah? Oke, sekarang nah, Ibu punya games. Oke, kita mulai ya. Nanti jawab pertanyaannya. Oke. Yang mana jawabannya? A, B, C, D. Oke, betul. Nomor 2, baca. A, B, C, D. Oke, betul. Nomor 3. Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Oke, betul ya. Nomor 4. A atau C? Yang jawab A. Yang jawab C. Lebih banyak A. Coba Ibu cek. Oke. Mana? A, B, C atau D? Yang jawab A angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang jawab B? Yang jawab C? D. Coba. Betul. Nomor 6. Yang jawab A. B. C. D. Nggak ada. A. Itu ya. 7. Yang mana? A, B, C atau D? C. Oke, betul. Nomor 8.
semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Sudah paham semuanya ya? Oke, coba. Ibu akan tanya satu persatu. Keisha, sebutkan satu tanda balik menurut biologis pada perempuan. Haid atau menstruasi, betul. Tepuk tangan untuk Keisha. Alesha, sebutkan satu tanda balik bagi laki-laki. Mimpi basah, betul? Betul, mimpi basah atau intilam. Tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah sudah paham ya sampai sini ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian pelajaran hari ini. Nanti kalian pelajari lagi di rumah tentang balik ya. Ciri-ciri balik, tanda-tanda balik dan definisi balik itu apa ya. Ibu akan kirim tugasnya nanti ya. Kalian kerjakan di rumah. Nah, jadi nanti minggu depan dikumpulkannya. Oke, Ibu akan mengulangi materi pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang balik. Nah, apa itu balik? Balik itu kalau secara bahasa, balik itu artinya mencapai. Artinya apa? Telah mencapai usia dewasa ya. Usianya berapa tahun kalau menurut ilmu fikih? Usianya yaitu 15 tahun. Nah, ada tanda-tanda secara biologisnya. Pada perempuan tadi, tumbuh payudara, haid, tumbuh tinggi badan, dan sebagainya. Kalau pada laki-laki apa? Pada laki-laki ada ihtilam atau mimpi basah. Kemudian suaranya menjadi berat. Dan juga apa? Bahunya lebih lebar, tinggi badan, tumbuh apa lagi, jenggot, tumbuh kumis, ya, jakun, betul. Nah, itu tanda-tanda pada laki-laki dan perempuan secara biologis. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian rapikan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.